Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Lenderayana dengan NPM 247002111011 kelas A. Di sini saya akan bedah cara kerja sistem Smart Greenhouse berbasis Internet of Things atau IoT menggunakan microcontroller ESP32 dan platform Blink Cloud. Di sini kita hanya memantau suhu secara pasif, tapi sistem ini sudah dilengkapi dengan otomatisasi cerdas 3 sensor, kendali manual jarak jauh, tombol darurat fisik, hingga integrasi API cuaca real time dari OpenWeather untuk memantau cuaca kota Tasikmalaya secara langsung. Di sini untuk yang pertama, mari kita lihat otak dan indera dari sistem ini. Kita menggunakan ESP32 yang punya performa tinggi dan sudah dilengkapi dengan konektivitas Wi-Fi. Untuk sensornya kita pakai 3 komponen utama. Yang pertama itu sensor DHT 22. Sensor ini bertugas membaca suhu dan kelembaban udara di dalam greenhouse. Di sini kita fokus mengambil data suhunya. Untuk yang kedua, sensor cahaya LDR dipasang di pin analog untuk membaca seberapa terang atau redup intensitas cahaya matahari. Nah, yang ketiga itu ada potensiometer sebagai simulasi soil moisture. Karena kita menggunakan simulasi wakui, sensor kelembaban tanah, kita simulasikan menggunakan potensiometer ini. Nilai analognya nanti akan diubah menjadi presentasi kelembaban tanah. Nah, lalu untuk outputnya, kita punya 3 LED berwarna yang memiliki akuator asli. LED biru sebagai kipas, LED hijau sebagai pompa air, dan LED kuning sebagai grow light atau lampu pertumbuhan. Ada juga buzzer sebagai alarm, serta 2 tombol fisik di bagian bawah untuk kendali manual dan auto. Nah, di sini sekarang kita masuk ke bagian bagaimana sistem ini bekerja secara otomatis. Setiap 2,5 detik sekali, ESP akan mengecek data dari ketiga sensor tadi dan mencocokkannya dengan batas aman atau threshold yang sudah kita kunci di dalam program. Ada 3 skenario otomatis di sini. Skenario pertama, kontrol suhu. Jika sensor DHT membaca suhu lingkungan mencapai atau melebihi 30 derajat, ESP akan langsung menyalakan kipas LED biru, tujuannya untuk mendinginkan area tanaman. Skenario 2, kontrol penyiraman. Jika nilai kelembaban tanah dari potensiometer turun di bawah atau sama dengan 30%, artinya tanah sudah kering. ESP32 akan mengaktifkan pompa air atau LED hijau untuk menyiram tanaman secara otomatis. Nah, untuk skenario 3 itu kontrol cahaya. Jika hari mulai malam atau mendung, nilai LDR akan turun di bawah 1000, makin gelap, nilai ADC makin kecil. Di kondisi ini, grow light atau LED kuning akan otomatis menyala agar tanaman tetap mendapatkan pasokan cahaya untuk potensi fotosintesis. Nah, jika suhu terlalu panas atau tanah terlalu kering, buzzer akan ikut berbunyi sebagai alarm peringatan fisik di area perkebunan, sekaligus mengirimkan notifikasi peringatan langsung ke aplikasi Blink di smartphone kita. Lalu bagaimana kalau kita ingin menyiram tanaman secara manual atau menyalakan kipas kapan saja? Nah, di sini fungsi dual mode sistem bekerja. Melalui virtual pin 6 di Blink, kita bisa mengubah sistem dari mode auto menjadi mode manual. Saat masuk mode manual, semua logika otomatis tadi diistirahatkan. Kita bisa bebas menyalakan atau mematikan kipas, pompa, dan lampu lewat tombol di aplikasi. Fitur pelengkap yang membuat objek ini semakin smart adalah integrasi data eksternal. Selain membaca sensor lokal di dalam greenhouse, ESP32 ini terhubung ke internet dan melakukan HTTP request ke OpenWeather API setiap 1 menit sekali. Program akan mengambil data cuaca real time untuk wilayah Tasikmalaya, Indonesia. Data suhu dari internet dikirim ke Blink Virtual Pin 9. Fungsi fitur ini adalah sebagai pembanding benchmarking
bagi petani untuk melihat perbedaan suhu interior greenhouse dengan suhu udara luar kota. Nah, kesimpulan dari proyek Smart Greenhouse ini sudah siap pakai dan sangat aman karena menggabungkan otomatisasi sensor, kontrol IoT jarak jauh, dan physical safety button. Semua manajemen timingnya dikendalikan menggunakan blink timer, sehingga ASP bisa melakukan multitasking menjalankan semua fungsi tadi tanpa ada delay yang mengganggu performa program.